Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada rekan-rekan semua terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu, Bapak Ibu silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelum kita ke informasi selengkapnya, di sini kami akan memperkenalkan salah satu aplikasi belajar online untuk persiapan seleksi P3K yang sangat bagus sekali untuk rekan-rekan semua install di Androidnya sekarang, yaitu aplikasi Portal ASN. Karena aplikasi Portal ASN ini memiliki berbagai macam keunggulan yang pastinya teman-teman butuhkan untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi P3K di tahun 2022, seperti ada free simulasi P3K yang bisa teman-teman langsung coba secara gratis. Dan juga ada soal dan pembahasan P3K, baik itu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara. Dan pastinya adalah paket P3K yang disediakan itu dengan harga terjangkau, baik itu P3K guru dan non guru. Dan tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan potongan harga dengan memasukkan kode referral kami, yaitu Usman Oigi. Dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini contoh simulasi untuk mengikuti belajar online P3K di aplikasi Portal ASN, yaitu dengan mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan. Seperti di sini tampilannya ada alokasi waktu yang tentunya bisa menjadi cara kita untuk belajar manajemen waktu saat menjawab soal-soal kompetensi P3K. Dan juga di sini ada jumlah soal yang mencapai 145, yang tentunya di sini tersedia soal-soal kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, manajerial, dan juga wawancara, yang nantinya teman-teman setelah mengerjakan soal-soal yang ada di sini, teman-teman bisa mencek hasilnya secara langsung, yaitu di bagian lihat analisis untuk melihat hasil soal yang sudah teman-teman kerjakan. Yaitu di sini bisa kita perhatikan ada skor akhir, ada status, kemudian ada detail hasil tes untuk per kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Dan yang pastinya ada pembahasan setiap soal yang kita kerjakan di aplikasi Portal ASN untuk persiapan tentunya bagi rekan-rekan untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu, rekan-rekan langsung saja install aplikasinya di Androidnya sekarang, yaitu Portal ASN. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Langsung saja terkait dengan informasi yang akan kita sampaikan di sini, itu bersumber dari Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu, yaitu dari Dinas Pendidikan, tepatnya itu di Kota Pasuruan, di mana di sini ada surat undangan perihal undangan ya Bapak Ibu, undangan yang ditujukan kepada kepala SD dan SMP swasta dan juga kepala SMP negeri ya. Ini berkaitan tentunya dengan P3K Bapak Ibu, dan surat undangan ini tertanggal 28 Juli 2022. Dan kalau kita lihat di sini pembahasannya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi P3K. Ya, maka bersama ini dimohon Bapak Ibu kepala sekolah menugaskan daftar nama terlampir dalam surat tentunya untuk menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan itu pada hari Senin ya, tanggal 1 Agustus 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tempatnya juga tertulis di dalam undangan Bapak Ibu, yaitu di Aula Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentunya. Nah, semoga dengan besok diadakan sosialisasi P3K terkhusus untuk di Kota Pasuruan akan ada kejelasan ya, ataupun informasi final tentunya mengenai informasi maupun penempatan bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG di tahun 2021. Dan kalau kita lihat di data Kemendikbud untuk data sebelum rakor ya Bapak Ibu, untuk di Kota Pasuruan itu jumlah lulus PG jumlahnya ada 146, sedangkan total formasi 2022 ini data sebelum rakor yaitu 193. Artinya Kota Pasuruan itu masuk ke dalam kategori daerah yang lebih besar total formasinya untuk tahun 2022 dibanding peserta lulus PG. Namun semoga saja guru lulus PG 146 ini kita berharap semuanya mendapatkan penempatan di tahun 2022. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ada surat perihal undangan juga
Ini masih di Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Pasuruan, dimana di sini ada surat tanggal 18 Juli yang lalu Bapak Ibu, sama ditujukan kepada kepala SD negeri dan kepala SMP negeri di Kabupaten Pasuruan. Namun di sini penjelasan suratnya itu sehubungan akan dilaksanakannya pengarahan dinas ya, tapi ini pengarahan dinas bagi guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Bersama ini kami mengharapkan bantuan saudara untuk menghadirkan sebagaimana daftar terlampir, tentunya ini kepala UPT ya, beberapa kepala UPT di Kabupaten Pasuruan, yaitu hari Senin 1 Agustus juga pukul 1 siang, dan juga pada hari Selasa 2 Agustus tahun 2022 pukul 1 siang juga Bapak Ibu. Nah tentunya kita berharap juga dengan adanya pertemuan ini, pengarahan dinas ini juga membahas terkait P3K ya, terkhusus untuk penempatan maupun formasi nantinya. Karena di surat undangan ini memang tidak ada tertulis mengenai pembahasan P3K Bapak Ibu, namun kita berharap dengan adanya pengarahan dinas di sini yang tentunya menghadirkan kepala sekolah SD dan SMP negeri Kabupaten Pasuruan, pasti juga akan membahas hal tersebut ya Bapak Ibu. Kita tunggu saja. Dan kalau kita lihat juga di Kabupaten Pasuruan ini untuk usulan formasi di tahun 2022 ini untuk data sementara sebelum rakor ya, data Kemendikbud, yaitu jumlah lulus PG-nya itu 356. Namun untuk total formasi 2022 itu cukup besar Bapak Ibu, yaitu 957, artinya jauh lebih besar dibanding dengan guru lulus PG. Dan tentunya kita berharap nanti setelah penetapan formasi ataupun setelah penempatan, rekan-rekan guru yang 356 ini mendapatkan formasi atau penempatan di sekolah sesuai dengan kebutuhan yang tersedia tentunya. Oke Bapak Ibu, itu informasi dari Jawa Timur ya, informasi dari Jawa Timur yaitu Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke instansi selanjutnya yang kami dapatkan juga informasi resmi langsung dari website instansi tersebut, yaitu di Pemerintah Kota Pekalongan. Nah ini adalah website resminya Bapak Ibu yang menginformasikan perihal seleksi P3K di tahun 2022, dan di sini ada file yang bisa kita download. Langsung saja kita download terlebih dahulu Bapak Ibu ya filenya. Dan ini file pemaparan ataupun penjelasan perihal seleksi P3K 2022 Kota Pekalongan yang mengusulkan 151 formasi. Nah, kita lihat di sini penjelasan informasinya. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM itu mengusulkan perekrutan 151 kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2022 ke Kemenpan RB. Nah, pengajuan usulan tersebut itu dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan tenaga di sejumlah organisasi perangkat daerah setelah sejumlah aparatur sipil negara di daerah tersebut memasuki masa pensiun, serta seiring kebijakan pemerintah pusat yang berencana akan menghapus tenaga honorer. Serta Kepala BKPSDM Kota Pekalongan Anita Heru Kusumorini mengungkapkan bahwa kendati untuk jadwal masih menunggu arahan dari Kemenpan RB RI. Ini penjelasan perihal untuk jadwal Bapak Ibu, itu masih menunggu arahan dari Kemenpan RB. Namun pemerintah Kota Pekalongan melalui BKPSDM telah diminta untuk menyampaikan ya usulan tersebut, yaitu formasi ke Kemenpan RB RI terkait pengadaan P3K tahun 2022. Nah, untuk P3K tahun 2022 Kota Pekalongan itu sudah mengusulkan usulan sebanyak 151 formasi, terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan dan teknis, di mana untuk jumlah 150 formasi tersebut terdiri dari 117 formasi guru, formasi teknis sekitar 7 hingga 8 orang, dan sisanya formasi tenaga kesehatan. Untuk pelaksanaan jadwal maupun petunjuk teknisnya, nah di sini penjelasan untuk jadwal dan petunjuk teknisnya itu masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Nah, begitu penjelasan langsung dari Kepala BKSDM Kota Pekalongan Bapak Ibu. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi untuk kebutuhan formasi guru akan diprioritaskan bagi pelamar yang lolos passing grade
dalam perekrutan P3K Guru di tahun 2021 lalu, yang nantinya akan disesuaikan dengan urutan perankingan. Berarti sini sesuai dengan penjelasan pada saat rakor ya Bapak Ibu, itu diurutkan perankingan dengan urutan perankingan dengan kebutuhan formasi yang ada. Hal yang sama juga kemungkinan akan diberlakukan untuk formasi tenaga kesehatan. Namun kami masih menunggu kebijakan secara matangnya, yaitu dari Kementerian Kesehatan untuk formasi nakes, sedangkan formasi teknis dari instansi terkait hanya sekitar 7-8 formasi saja ucapnya. Nah, untuk P3K Guru itu sudah jelas ya Bapak Ibu, Permen Pan RB-nya sudah keluar. Di sini penjelasannya yang hanya menunggu kebijakannya itu dari Kementerian Kesehatan untuk formasi nakes, sedangkan formasi teknis itu juga masih menunggu ya penjelasan terkait dengan kebijakannya. Di sini jelaskan lagi, memang untuk kebutuhan tenaga ASN di Kota Pekalongan saat ini terbilang masih kurang, di mana total ASN Kota Pekalongan selama ini hanya sekitar 3.000-an orang, sedangkan kebutuhan idealnya sebanyak 5.000 hingga 6.000-an orang. Tentunya nanti ke depan teknologi semakin maju sehingga ada hal-hal yang sebelumnya dilakukan secara manual itu bisa dilakukan melalui IT. Ya, harapannya dengan demikian kebutuhan ASN juga tidak sebanyak yang dibutuhkan saat ini. Tentunya perekrutan P3K akan dilakukan secara bertahap. Dan diharapkan juga kualitas ASN Kota Pekalongan akan semakin bagus dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman, tandasnya. Nah, ini merupakan pengumuman resminya ya Bapak Ibu, dari yang kita kutip dari website resmi pemerintah Kota Pekalongan, dan Bapak Ibu bisa kunjungi langsung websitenya, yaitu pekalongankota.go.id. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika ada update terbaru dari instansi yang lainnya akan kami juga infokan di channel ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami ingatkan lagi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saat kami mengupdate informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan informasi seputar rekrutmen CASN di tahun 2022. Sekian dari Semonogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.